Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ayat yang baru saya baca dan ibu-ibu juga sudah hafal, sering didengar, ini firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Di ayat ini disebutkan bahwa Allah dan para malaikat itu bersolawat untuk Nabi. Jadi ini menunjukkan salah satu di antara keutamaan Rasulullah. Bisa dibayangkan Allah dan makhluk yang sangat mulia, para malaikat ya, itu bersolawat. Bersolawatnya Allah itu artinya memberi rahmat kepada Nabi. Nah, karena itu kita juga diperintahkan oleh Allah. Sini ada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kalian kepada Nabi, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Kalau salam itu dulu para sahabat kalau bertemu dengan Nabi biasa menyampaikan assalam, sama dengan ini, dengan kita ya, atau assalamu alaika ya Rasulullah, atau assalam seperti kita berjumpa ya. Kalau kita berjumpa kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mirip. Nah, ibu-ibu, ini ada hadis yang menjelaskan mengenai keutamaan, fadilah ya, kalau kita bersolawat kepada Nabi. Jadi Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, man shalla alayya sholatan wahidatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi, maka Allah itu akan bersolawat kepada dia. Nah, jadi kalau dilihat di dalam hadis ini, Allah juga bersolawat kepada kita. Yang dimaksud adalah memberi rahmat, memberikan ampunan ya. Nah, berapa? Asyra sholawatin, 10 kali sholawat. Jadi kita sholawat kepada Nabi satu kali, Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Kemudian yang kedua, wa huttat anhu asru khati'atin, dihapuskan 10 kesalahan, wa rufi'at, diangkat, ditinggikan, lahu baginya asyru darajatin, 10 derajat. Jadi sini sudah kita dapat 3 keutamaan. Allah memberikan salawat, memberi rahmat. Yang kedua, dihapuskan 10 kesalahan. Yang ketiga, ditinggikan 10 kali derajat. Lalu hadis yang kedua, nah ini ada di dalam Sunan Abu Daud ya, dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda,
ma min ahadin yusallimu alayya. Nah, kalau ini salam, dalil tentang salam. Kalau tadi hadis tentang salawat, tidak ada seseorang memberi salam kepadaku melainkan Allah akan mengembalikan nyawaku hingga aku membalas salamnya. Nah, jadi kalau manusia biasa Ibu, kita juga kan ke ahli kubur itu dianjurkan ya kalau berziarah untuk membaca salam. Assalamualaikum ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat gitu ya, wal muslimina wal muslimat antum lana salab wa inna insyaallah bikum lahikun. Itu contoh ya. Salam kepada kalian wahai penghuni kubur. Tapi tidak ada hadis secara khusus ya. Apakah Allah mengembalikan ruhnya atau membangunkan mereka, tidak ada. Tapi kalau Nabi, Allah mengembalikan nyawanya sehingga Nabi itu hidup, lalu beliau menjawab salam kita. Nah, jadi maka ini Bu bisa digunakan kalau kita satu ziarah langsung ke makam Rasulullah. Bisa assalamualaikum ya Rasulullah. Maka Rasulullah itu menjawab salam kita. Tapi kalaupun kita tidak berziarah langsung, di dalam sholat sebenarnya kita juga membaca salam kan kepada Nabi. Ada kan di dalam doa tasyahud, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi setiap sholat kita juga sebenarnya menyampaikan salam kepada Nabi, dan setiap itu pula Nabi membalas salam kita. Nah, itu ya dalilnya. Nah, yang jadi persoalan berikutnya dan sering jadi permasalahan, kapan sih ibu-ibu kita itu bersalawat kepada Rasulullah gitu. Jadi ayatnya sudah jelas Al-Ahzab, hadisnya tadi saya tampilkan salah satunya ada ya jelas, siapa yang membaca salawat sekali dibalas 10 kali oleh Allah, bahkan ditinggikan derajat 10 tingkatan, dihapus 10 kesalahan. Kapan saja kita itu membaca sholawat kepada Rasulullah. Nah, ini ya. Nah, para ulama Ibu itu membagi dua untuk waktu. Nah, pertama ya, mereka sebut dengan sholawat mutlak. Sholawat mutlak ini agak mirip dengan sholat mutlak. Sholat mutlak itu artinya sholat yang ibu bisa dilaksanakan kapan saja, asal bukan di waktu yang terlarang. Ini namanya sholat mutlak, sholat sunnah ya. Nah, sholawat mutlak pun kita ibu-ibu bisa membaca sholawat itu kepada Nabi kapanpun dan dimanapun. Mutlak pokoknya. Iraha boleh pagi-pagi mangga, bagai siang, sore, mau malam, mau misalnya jadi waktunya, tempatnya boleh. Di masjid jelas, di rumah tidak dilarang gitu ya. Asal bukan di tempat yang tidak pantas ya, kayak di WC mungkin. Tapi di luar itu bebas, apalagi kalau di dalam hati kita. Nah, ini namanya sholawat mutlak. Nah, sholawat mutlak ini dipahami dari hadis-hadis yang sifatnya umum. Jadi menyuruh kita bersalawat tapi tidak disebut waktunya. Contoh ini Bu, ini hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Rasulullah? Orang yang paling mulia, aula, paling mulia atau paling dekat kepadaku kedudukannya di hari kiamat, siapa mereka? Aksaruhum alayya sholatan, yang paling banyak bersolawat. Nah, kata paling banyak, satu, tidak ditetapkan jumlahnya, mau 3 kali, mau 4, mau 5 sampai 100 silahkan, termasuk tempatnya tidak ditetapkan ya. Nah, ini sebutnya mutlak. Jadi waktu pertemuan yang sebelumnya saya sudah membahas, mungkin masih ingat, di antara keutamaan atau keutamaannya yang Allah akan berikan
kepada para pecinta Rasulullah. Ibu masih ingat apa aja? Selain diberi syafaat, betul. Yang paling pertama saya jelaskan tuh, kebersamaan bersama Nabi. Apa artinya, Bu? Akan dipertemukan dengan Rasulullah. Nah, hadis ini nyambung. Jadi manusia yang paling mulia, paling dekat, Ibu, dengan Rasulullah di akhirat ya, yang paling banyak bersolawat. Nah, ini umum, mutlak, tidak dibatasi. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, nah di sini ada hadis, Bu. La taj'alu buyutakum kuburo. Jadi kita jangan menjadikan rumah kita kuburan. Kuburan itu sepi, tempat istirahat orang yang meninggal dunia. Jadi rumah jangan dijadikan tempat istirahat saja, tempat tidur saja, tapi harus dengan berbagai kegiatan dan aktivitas. Mangga aktivitas rumah tangga boleh, termasuk aktivitas ibadah. Antara lain seueur tilawah Quran di rumah, antara lain sholat sunat diperbanyak di rumah, termasuk bersolawat silahkan di rumah, sehingga rumah itu ramai, bukan makmur ya, makmur dengan amal-amal ibadah kita. Nah lalu kata Nabi, wala taj'alu qabri idan, jangan jadikan kuburan sebagai id atau hari raya. Hari raya itu kan apa, Bu? Hari untuk berpesta pora, hari untuk bersukacita. Nah ibu, lamun ibu rek buat ram ulah di kuburan tuh. Bisi ini buat ram healing di kuburan, berpesta pora, bersukacita, itu tidak pas. Kesana mah bukan kayak begitu. Kesana mah mau berziarah kubur ya, yang jelas kan, mau mendoakan. Namanya berdoa, apalagi kalau ada yang mengantar orang yang meninggal, penuh dengan kesedihan dan duka cita, wajar gitu ya. Jadi kalau Id itu kan cenderung rame, bersukacita. Bahkan sebagian ulama menganjurkan kalau ke kuburan ibu ulah ngejreng teuing ibu, angguan teh sengaja dicondok, wah itu. Memang tidak ada larangan secara khusus gitu ya. Ke kuburan ulah emas rance ibu, rancem ya, rancem. Segala dianggok. Nah, itu sehingga kalau Id mah dianjurkan kan berpakaian bagus segala macam gitu ya. Nah, wasallu alayya, salawatlah kalian kepadaku. Nah, lihat. Fa inna salatakum tabluguni haitsu kuntum. Jadi kata Nabi, salawat kalian akan sampai kepadaku dari manapun. Jadi beruntung, Bu, orang-orang yang berada di Madinah bisa sering ziarah ke makam Rasulullah ya, dekat. Ya, tapi sekalipun sekarang, Bu, berziarah ke makam Rasul tidak sebebas dulu, termasuk ibu-ibu ke Raudhah. Sekarang mah diizinkannya kalau lewat ini hanya sekali, kecuali secara umum ya. Nah, jadi tapi kita nggak usah khawatir. Ini ada hadis Nabi, bersolawat kepada beliau bisa kita lakukan dari manapun, kan akan sampai kepada beliau, gitu ya. Nah itu. Kemudian ini ada hadis ya, tapi saya ini liar punya macanai bahasa Arab. Nah jadi dengan terjemahnya aja. Nah, terjemahnya ya ada nih. Jadi atau dari atasnya dulu. Nah jadi Ubay bin Ka'ab berkata, jika 2/3 malam berlalu, 2/3 malam berlalu berarti 1/3 akhir malam. Seperti kita ketahui ya, itu Rasulullah bangun, beliau bersabda di hadapan para sahabat ya. Nah ini berpidato, berceramah. Wahai manusia, ingatlah Allah. Nabi mengulangnya sampai 2 kali. Tiupan pertama dan datang dan diiringi oleh tiupan kedua. Tiupan pertama apa maksudnya? Halo ibu? Bukan tiupan song-song. Wah bukan. Soihah. Tiupan pertama apa maksudnya, Bu? Kan katanya nanti ada 2 kali tiupan. Tiupan sangkakala, trompet. Tiupan pertama pertanda apa, Bu? Kiamat.
dalam arti hancurnya alam semesta. Itu akan diiringi oleh tiupan kedua. Pertanda apa? Nah, dibangkitkan. Tapi walau alam tidak ada dijelaskan waktu periodenya. Tapi kata para ulama ada jeda dulu. Ada jeda walau alam berapa lama ya? Itu yang disebut dengan barzah ya. Nah, jadi tiupan pertama itu pertanda kehancuran alam semesta yang kita sebut dengan kiamat, itu akan diiringi dengan tiupan kedua untuk membangkitkan manusia dari alam kubur. Kematian datang dengan yang ada padanya. Jadi kematian pasti ada. Ubay berkata, wahai Rasulullah, aku sering bersolawat kepadamu. Berapa banyak aku bersolawat untukmu? Nah, jadi Ubay itu pernah nanya ibu tentang jumlah. Ya Rasulullah, sabaraha kali sih saya bersolawat bagusnya gitu? Apa jawaban Nabi? Semaumu, mangga bebas. Semau kita bu, bebas. Lalu Ubay bertanya lagi, gimana kalau 1/4? Kata Nabi, terserah. Jika kau tambahi lebih baik bagimu. Nanya lagi, gimana kalau 1/2? Terserah. Jika kau tambahi lebih baik bagimu. 2/3 ya Rasul, terserah. Jika kau tambahi lebih baik bagimu. Aku berkata, aku akan menjadikan seluruh doaku untukmu. Akhirnya begitu bu. Di dalam doa itu Ubay ingin doanya itu kan Nabi we. Kan sebenarnya sholawat itu ibu, itu doa. Betul ya? Kalau dari Allah, sholawat dari Allah memberi rahmat. Tapi kalau sholawat kita kepada Nabi, doa. Allahumma sholli, ya Allah limpahkanlah kesejahteraan, rahmat, gitu kan? Dan salam kepada Nabi. Sekaligus kata para ulama, itu ucapan terima kasih bu. Jadi sholawat kita itu selain berdoa kepada Allah untuk Nabi dan ucapan terima kasih. Mengapa? Melalui Nabi, alhamdulillah kita tahu jalan petunjuk. Kalau tidak diutus Rasul, boleh jadi kita ini tersesat, nggak tahu. Nah, dengan melalui Nabi, jasanya besar, hidupnya bu dikorbankan untuk perjuangan menegakkan kebenaran. Nah, salah satu bentuk terima kasih kita ngadoakeun ka Rasulullah dalam wujud sholawat. Nah, maka aku akan menjadikan seluruh doaku untukmu. Apa kata Nabi? Kalau begitu kau dicukupkan dari dukamu dan diampuni dosamu. Apa yang bisa kita baca dari hadis ini? Tadi bu, bebas. Jadi jumlah ibu mangga. Suka ada kan ulama atau yang masih baca sholawat 100 kali. Nah itu mah sebenarnya tidak ada pembatasan, mangga sebenarnya. Boleh sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan dan keluangan kita. Semakin banyak, semakin sering, semakin bagus gitu ya. Betul. Nah, nanti kita, jadi itu satu bu. Apa namanya tadi bu? Sholawat. Yang pertama mutlak. Nah, lawannya mutlak tahu bu? Wallahu alam bisawab. Muqayyad. Nah, jadi yang kedua bu nih sholawat. Punten ibu, saya nulisnya selawat karena dalam bahasa Indonesia yang resmi nulisnya begitu. Jadi saya itu mengikuti kamus besar bahasa Indonesia, tapi ngomongnya sholawat saja nggak apa-apa ya. Cuma dalam tulisan yang baku di Indonesia, sholawat itu selawat ditulisnya. Jadi itu hanya tulisan saja. Sholawat muqayyad. Apa artinya? Sholawat yang dibaca pada waktu-waktu yang ditentukan. Oke, saya mau nanya ke ibu. Setahu ibu ya, berdasarkan pengetahuan lah, ibu ngaji sudah berapa tahun di sini bu? Al-Qanitin? Sudah berapa tahun ibu? Iya pengajian di tahun sabaraha ya nak? Wallahu a'lam bishawab sampai hilap deh ibunya. Saking geus hilap deh lupa, luar biasa. Nah, sepengetahuan ibu dari berbagai kajian yang disampaikan, nah, ibu kapan kita dianjurkan bersolawat? Satu, apa bu? Saat sholat. Baik. Yang kedua, kan hiji geringan ibu. Terusin atau mas hiji wungkul. Solawat mah. Kapan lagi bu?
sebelum berdoa ya, kata. Ada lagi Bu? Sedang pengajian, nanti kita cek ya. Keempat, ada lagi? Sebelum tidur katanya yang 5. Ada lagi? Malam Jumat ya. Ada lagi? Ketika mau pergian. Ayo pulang? Ente ya juga. Berarti Bu ketika mau jalan-jalan healing selawat ya Bu. Baik. Nah kita coba lihat satu persatu setahu yang saya ya. Nanti kalau kurang mungkin bisa dilengkapi. Boleh jadi saya ada yang tertinggal. Satu, tadi Ibu sudah jawab. Nah, dalam sholat Ibu, tapi dalam sholatnya khusus di tasyahud akhir. Terakhir, boleh nggak di tasyahud awal? Imam Syafi'i membolehkan, ya. Tapi kalau kita lihat tasyahud awal sudah kita bahas ya. Sebenarnya cukup sampai asyhadu. Nah, makanya di tasyahud akhir itu yang ditekankannya, begitu ya. Nah, saya kira kalimat dan lafadznya sudah dihafal oleh ibu-ibu. Ibu tiasa diaoskeun salawat ibu dina tasyahud akhir nu biasa kumaha? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Terus wa barik liur lagunya. Nah ya ibu tinggal lihat aja cocok nggak dengan hadis ini. Nah ini hadisnya Bu, saya tulis ada di hadis At-Tirmidzi, di Tirmidzi ya. Nah Bashir bin Sa'ad berkata, Allah memerintahkan kami untuk bersolawat kepadamu. Tadi Al-Ahzab, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lalu bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Ketika itu Nabi sempat terdiam, tapi Nabi bersabda. Nah ini. Jadi kita bahas dulu satu persatu Bu. Kalau teks hadisnya itu tidak ada Sayyidina, tidak ada kan? Jadi teks hadisnya begini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum. Itu teks hadis. Nah di masyarakat kita termasuk di beberapa tempat memang suka ada yang jadi saya itu nambah, tapi para ulama khilafiyah. Ada yang mengatakan sebaiknya tidak sesuai dengan teks hadis, ada yang mengatakan menambah silahkan, tidak sampai membatalkan sebagai wujud pengagungan kepada Rasulullah. Itu babnya khilafiyah. Tapi kalau mau ini teks hadisnya seperti ini. Nah ibu tinggal dipahami maksudnya mungkin ya. Allahumma ya Allah sholli, sampaikanlah sholawat kepada Muhammad, kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah bersolawat kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Berkahi Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim fil alamin, di seluruh alam. Innaka, sesungguhnya engkau hamidun, zat yang maha terpuji. Hamid. Majidun, apa majid Bu? Majid, zat yang maha agung, boleh. Mulia ada juga. Itu maksudnya. Jadi intinya Ibu, kita berdoa kepada Allah kan, bersalawat, berdoa kepada Allah agar Nabi dan keluarga ya, kan Nabi kepada keluarganya, sebagaimana kita juga berdoa kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Itu intinya. Nah ini mungkin yang banyak ibu-ibu. Ada juga Ibu. Nah kalau di Sahih Bukhari lafadznya begini. Walau alam. Ada yang suka baca sholawatnya seperti ini. Ayo Bu, nukia. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka
Hamidum Majid. Jadi innakanya 2 kali. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. 2 kali. Saya lihat wajah ibu-ibu jarang. Karena mungkin diajari dulu oleh guru, oleh ustadz, kiai lebih banyak yang atas. Betul, yang pertama. Boleh silahkan sahih. Kalau mau pakai teori ilmu hadis ibu, nah ini pakai teori ilmu ya. Dua-duanya sah boleh, seperti doa iftitah. Cuma kalau ditanya tingkatan hadisnya lebih kuat mana, yang kedua. Mengapa? Perawinya Imam Al-Bukhari. Itu nomor 1 bu dalam daftar ulama perawi hadis. Di bawahnya Imam Muslim. Berikutnya baru Tirmidzi, Nasai. Kalau dari sisi tingkatan. Nah cuma mungkin karena diajarinya yang itu nggak apa-apa silahkan. Nah, coba ibu kalau mau misalnya saya supaya nanti istilahnya mau dengan bentuk yang lain dari temages apal rek ngapalkeun ieu boleh ya, tapi tidak juga nggak apa-apa. Jadi ini sama isinya, cuma bedanya innaka Hamidum Majidnya itu 2 kali, tidak pakai fil alamin. Itu aja ya, itu aja. Ya nggak ada fil alaminya. Innaka Hamidum Majid, silahkan. Itu namanya variasi. Itu 1 ya, sudah. Dalam tasyahud akhir. Imam Syafi'i bahkan mengatakan harus dibaca bu sholawat dalam tasyahud akhir. Kata Imam Syafi'i teu sah salatnya cenah. Nu di tasyahud akhir teu maca sholawat. Begitu. Imam Syafi'i ya berpendapat. Yang kedua, nah tadi saya belum dengar itu setelah azan. Jadi maaf, ketika selesai azan. Nah, itu ada hadisnya. Hadisnya begini, Bu. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ia mendengar Rasulullah bersabda, "Jika kalian mendengar muadzin, ucapkan seperti apa yang diucapkan." Jadi Ibu lamun Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Persis sama kan, kecuali di mana yang agak beda jawabannya? Hayya 'alas shalah. Jawabannya kumaha? Nah, gitu. Itu ya, yang beda. Yang lainnya persis. Nah, jadi ucapkan seperti apa yang diucapkan. Nanti Bu, begitu selesai, nah lihat, bersolawatlah kepadaku. Osok maca solawat setelah mendengar azan. Doa ya, oke. Nah nanti kita cek doanya kan. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali, sama dengan tadi. Kemudian, nah baru ibu yang sebut doa ini, mintalah wasilah pada Allah untukku. Ibu nanti di doa ba'da azan ada al wasilah kan? Apa kalimatnya? Ya itu nanti ada wasilah ya. Nah jadi sebelum doa itu awali dengan sholawat dulu. Bagusnya. Ulah langsung apa tadi Bu? Allahumma robba. Nah sebelum baca Allahumma robba hadihid da'wati tammah wassolatil qaimah ati Muhammadanil wasilah. Nah iya Bu perintahnya. Wab'ashu maqamam mahmudanil ladzi wantah. Nah jadi sebelum ibu baca doa itu ikut dulu. Lebih bagus sholawat. Begitu. Nanti begitu Bu. Kemarin makan enggak kayaknya wajahnya kelihatan langsung. Iya boleh pondok aja Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Minimal segitu. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Minimal ya. Kalau tadi kan panjang sholawat Ibrahimiyah namanya. Begitu ya. Nah apa wasilah itu yang tadi apa di dalam doanya kan ada wasilah ya. Bukan apa tadi? Wasilah wal fadilah ya. Nah wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkan tempat itu yang namanya wasilah. Siapa yang meminta untuk wasilah, dia berhak mendapatkan syafaat. Jadi ini sekaligus Ibu keutamaan kita berdoa ba'da azan, ba'da mendengar azan. Nah ini berlaku Ibu
umum, tidak disebutkan untuk laki-laki, enggak kan? Berarti siapapun yang mendengarkan azan, termasuk ibu-ibu. Tapi insya Allah sudah kan baca doa. Nah makanya Bu gini Bu, kalau ibu sekarang gini Bu, ibu, saya sedikit ya menyimpang. Ibu masuk ke masjid kan? Misalnya pas ngong teh adzan, pas masuk masjid sebenarnya disunahkan kan sholat tahiyatul masjid. Coba ibu langsung sholat tahiyatul masjid sebaiknya, atau dengerin adzan dulu. Nah sebagusnya ibu berdiri jangan duduk, supaya bisa sholat tahiyatul masjid. Karena kalau sudah duduk kan nggak bisa. Syaratnya ibu berdiri, dengerin adzan, jawab, baca doa, dapat pahala ini. Setelah itu baru sholat tahiyatul masjid. Kecuali, nah tapi ibu-ibu mah nggak, jarang. Bagi bapak-bapak sholat Jumat, begitu masuk ibu, begitu masuk keadaan dulu mah katanya sekali ya sebelum khutbah. Kata para ulama sebaiknya langsung sholat tahiyatul masjid supaya bisa mendengarkan khutbah. Kecuali ibu-ibu kan tara Jumatan, teku dipikirkan gitu. Ya buat akang kan kata para ulama, begitu masuk ke masjid hari Jumat pas adzan lebih utama sholat tahiyatul masjid katanya. Pas sholat langsung supaya apa? Bisa mendengarkan khutbah, itu jauh lebih tinggi daripada menjawab adzan. Wallahu alam, itu hilafiahnya. Nah tadi ibu sudah jawab pada hari atau malam Jumat mungkin ya, betul Bu? Nah dalilnya ini Bu, dari Aus bin Aus, punten Bu, nama budak jeung bapak sarua. Jadi Aus putrana Aus. Itu sahabat yang begitu, dari Aus bin Aus. Di urang aya Bu ngaran budak jeung bapak teh sarua. Jarang lah ya sahabat. Aus bin Aus katanya. Rasulullah, jadi bukan salah tulis, betul namanya, Mang Aus bin Aus. Rasulullah bersabda, hari Jumat adalah di antara hari kalian yang paling utama. Jelas ya, hadisnya Sayyidul Ayyam. Perbanyaklah sholawat kepadaku di hari itu. Jadi kalau dibaca sebenarnya hari Jumat, tapi malamnya juga masuk dong boleh. Karena kan ngitungnya dari mulai maghribnya. Nah, cuma di sini hari. Karena sholawat kalian akan ditunjukkan kepadaku, diperlihatkan. Para sahabat ada yang nanya, bagaimana Rasulullah sholawat dari kami ditunjukkan? Kan engkau sudah meninggal. Bahkan disebutkan sudah hancur jasadmu. Seperti pemahaman kita kalau orang mati dikubur kan hancur. Apa jawaban Nabi? Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Nah ini juga keutamaan. Tapi nggak usah dibuktikan, digali kuburan Rasul, nggak usah lah. Kita percaya aja hadisnya yang sahih. Nah tapi poinnya ada di sini Bu, perbanyak sholawat kepada Nabi di hari Jumat. Tidak ada batasan kan? Bebas mangga. Itu hari Jumat. Nah tadi belum disebut oleh Ibu, dianjurkan membaca sholawat ketika kita mendengar atau menyebut nama Nabi. Udah biasa ya, cuma tadi saya tidak belum dengar ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah hadisnya ini dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, rogima anpurojulin, celaka atau rugi seseorang, zukirtu indahu, zukirtu, aku disebut indahu, di samping dia, falam yusolli alayya, tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Ini hadis ini sebenarnya Bu rangkaian dari hadis yang agak panjang. Bahkan di sini dalam hadis ini saya potong, itu ada 3. Jadi Nabi menyebut Bu, celaka, rugi orang. Nah, ada yang tahu Bu 2-nya selain ini? Siapa yang dianggap celaka selain orang yang tidak bersolawat ketika nama Nabi disebut? Siapa lagi? Wallahu a'lam bisawabnya. 1 Bu, di hadisnya ini, celaka orang yang punya orang tua Bu. Di sampingnya sampai orang tua itu sampai sepuh, sampai tua,
tapi kedua orang tua itu tidak menyebabkan kita masuk surga. Jadi maka suka disebutnya orang tua itu pintu surga. Bukan berarti pantona, maksudnya jalan sarana kalau kita ingin masuk surga, bahkan mungkin jalan yang paling gampang dan mudah, Bu, berbakti kepada orang tua, berkhidmat kepada orang tua. Itu ya, antara lain nih dalam hadis yang ini. Nah, lalu ada kaitan dengan Ramadan, Bu. Celaka orang yang diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan, bahkan sampai Ramadan berlalu, tapi dia tidak mendapat ampunan sedikit pun. Jadi rugi orang dikasih kesempatan hidup di bulan Ramadan. Lami keneh Bu Ramadan teh. Ayeuna sasinaon? Kemarin teh Rabiul Awalnya, ayeuna Rabiul Akhir berarti nya. Nah, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, nanti seterusnya masih lama ya. Nah, nanti kalau kita diberi kesempatan memasuki bulan Ramadan, kata Nabi, celaka kalau teu kenging ampunan seetik oge dari berbagai kesempatan yang ada, gitu ya. Nah, baik. Di hadis Nabi yang lain, orang yang tidak membaca sholawat ketika nama Nabi disebut, itu disebutnya al-bakhil. Ah, betul. Orang yang pit cap jahe merege hese. Eta bakhil cenah. Kacida bakhil itu bakhil. Lawannya bakhil naon, Bu? Berehan, dermawan, as-sakhiyu, begitu ya. Nah, jadi itu disebutnya bakhil, bakhilnya orang yang koret. Nah, tadi saya belum dengar dari Ibu nih. Dianjurkan membaca sholawat kepada Nabi pagi dan petang. Ayo, iya, cenah hilap biasa, Bu. Iya, Ibu sudah biasa, cuma biasa sok lieur lah. Liur jeung hutang segala bunyi jeung naon pasakeun di imah meureun biasa lah. Nah, dalilnya dulu nih. Nah, kalau ini mah Bu disebut tuh angkanya nih. Disebut angka. Kalau tadi kan enggak ada yang nyebut angkanya. Man shalla alayya, siapa yang bersolawat kepadaku hina yusbih, di pagi hari, ashron 10. Nah, jadi 10, Bu, 10 kali itu pagi. Wahina yumsi, ketika sore masaan, ashron 10 kali. Adrokathu syafaati yaumal qiyamah, dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Jadi rutinkan pagi dan petang sholawat 10 kali. Nah, itu mungkin kita lebih bagus 10 aja ikuti hadis Nabi. Kunaon cenah 10 teh 11 wae atuh. Ibu, kalau saya sih memang susah ngajawab. Ibu kieu, Ibu sok ka dokter? Sok dokter teh, Ibu, ieu tuang ieu obat, nu ieu mah 2 kali, nu ieu mah 3 kali. Sok naros tara? Tara nya geus atulah naros kabeh. Ka dokter ge tara nanya nya. Dok, kunaon 3 kali? Ngarah terehna cagur 5 kali we dok nya. Kieu taranya, jadi kira-kira begitulah jawaban yang paling gampang. Kalau mau diilmiahkan katanya gini, Bu, dokter itu sudah tahu dosisnya. Dosis, oh ini gitu. Jadi ini namanya angka dari Nabi, ya sudah ikuti saja ittiba. Agak sulit menjawabnya, ya kan? Nah, jadi mungkin lebih bagus. Nah, di luar itu, tapi para ulama bukan berarti haram menambah, karena tadi ada yang umum kan. Cuma lebih bagusnya untuk pagi petang 10-10. Nah, di waktu yang lain mangga bebas gitu. Wallahu a'lam. Atau ada yang menyebutkan ini angka minimal katanya 10 itu. Dilebihkan silahkan. Wallahu a'lam ya. Di tafsir atau syarah terhadap hadis ini itu bisa beragam. Yang keenam, tadi saya dengar jawaban Ibu. Ketika berada di majelis. Betul Bu? Nah, itu dianjurkan. Ibu tadi saya mungkin udah baca kali sholawat berapa kalinya di majelis ini. Seberapa kali Ibu tadi baca sholawat? Wallahu a'lam. Itu dihitung. Nah, ketika di majelis. Dalilnya gini, Bu. Ada di hadis Imam Tirmidzi ya. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, majalasa kaumun majlisan, suatu kaum yang berkumpul ya. Nah, lam yadkuru. Jadi sebenarnya ini majelisnya umum, Ibu. Kan
tidaklah satu kaum duduk di satu majelis. Majelis naon sih? Mau majelis ilmu, majelis non teh Bu, ngaranna teh Ibu teh kumpul-ngumpulkeun duit teh. Majelis arisan, lebat teh? Lebat. Majelis naon deui Ibu? Rapat. Rapat majelis. Nah, nu penting mah ulah majelis gosip. Jadi umum Ibu, majelis dikir komo, majelis ilmu mah komo. Ibu badai aya rapat, nah saya Bu nanti minimal di depan tehnya selain aya doa sholawat. Jadi majelisnya umum, termasuk di majelis permusyawaratan rakyat. Aya DPR jeung MPR ge majelis, kedah nama maca sholawat. Gitu. Dan majelis satu, majelis mah umum. Nah, jadi suatu kaum yang berkumpul dan tidak mengingat Allah, tidak berzikir ya, tidak diingatkan, serta membaca sholawat. Nah, maka mungkin Bu, kebiasaan di kitanya kalau ada acara suka dibacakan Quran. Nah sebenarnya kalau mau ditarik ke sini bisa nyambung. Salah satu untuk mengingat Allah dengan dibacakan firman-firmannya kan tidak ada dalil secara spesifiknya setiap pertemuan baca Quran, tidak ada. Tapi itu terbuka lebar. Nah, boleh, bahkan bagusnya bagian dari zikrullah kan, mengingat Allah. Tidak ada lagi yang paling bagus kecuali mengingat firman-firmannya antara lain. Dan sholawat kepada Nabi, mereka akan ditimpa kerugian dan kemalangan sekalipun menang arisan 10 juta. Jadi gitu Bu, kayak sekaya arisan ini aya. Oh tara arisan di dimanya? Kunaon tara? Loba teuing duitna, oh tegadu artos. Nah, sugante loba teuing duitna nya. Nah, jadi misalnya pokoknya mah aya naon lah pertemuan ibu-ibu sok seueur pertemuan. Ibu-ibu mah ada paling banyak pertemuan atunya. Pertemuan RT, RW, majelis taklim ge 3 kali. Bapak-bapak mah Bu sakali ge ripuh gitu nya. Oh, ibu-ibu mah luar biasa. Nah, Bu, Allah, coba lihat ujung hadisnya, bisa saja menyiksa mereka atau mengampuni mereka. Itu agak berat tuh yang ujung. Jadi itu nanti kalau sebuah majelis tidak dikir kepada Allah, tidak bersalawat, kumaha Allah. Kalau Allah mau disiksa kan. Kalau Allah mau juga bisa mengampuni. Nah supaya kita kena siksa dari Allah, salawat atau minimal sekali dipimpin aja gitunya, atau apalagi kalau dikir. Tadi Kang ngawal Kang ketika berdoa. Nah, betul. Masuk Bu? Di awal sebelum berdoa baca salawat, buka dulu. Biasanya. Nah, ini hadisnya yang saya ingin tampilkan ya. Jadi sebenarnya apa yang saya sampaikan Bu bukan hal baru, memperkuat aja apa yang sudah biasa Ibu lakukan. Nah, Fadlah bin Ubaid. Jadi Fadlah ini laki-laki. Sanajan ada ahnya. Di urang makan lamun aya Aminah, Aisyah, awewe cenah. Aya teh. Soimah. Awewe. Kalau laki-laki mah soim gitu. Nah, jadi tidak selalu yang ada ahnya itu perempuan. Fadlah laki-laki. Bin Ubaid berkata, Nabi mendengar ada seorang laki-laki berdoa dalam sholat. Ini bahkan dan tidak bersolawat kepada Nabi. Apa kata Nabi? Orang ini terburu-buru. Nah, lalu beliau memanggil orang itu dan ada juga yang lain dipanggil. Apa kata Nabi? Idza shalla ahadukum, apabila kalian berdoa, sholat di sini berdoa Ibu, bukan sholat ya. Apabila salah seorang kalian berdoa, falyabda, hendaklah dia memulai bitahmidillah wassana alaihi. Apa itu? Memuji dan menyanjung Allah. Nah sekaligus ini ada berdoa. Jadi sebaiknya ibu-ibu kalau kita berdoa jangan to the point langsung. Sekalipun kecuali dalam kondisi tertentu, buka dengan hamdalah, minimal alhamdulillah. Atau tadi alhamdulillah hamdan katsiran, macam-macam ya. Lalu nah ini Bu, summa liyusolli alan nabi. Kemudian setelah tahmid atau hamdalah, bersolawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, summal yad'u ba'du bima syaa.
Setelah itu mangga berdoa sekehendaknya. Jadi adabnya kalau baca hadis ini Bu, tahmid, hamdalah ya, memuji Allah, lalu bersolawat. Solawat itu baru berdoa. Itu adabnya. Dan kata Nabi itu tergesa-gesa banget kalau tidak bersolawat, terburu-buru. Lalu bahkan ada hadis nih Bu. Nah, hadisnya inna doa itu maukuf itu terhenti. Bainas sama wal ard, di antara langit dan bumi, la yas'adu minhu syai'un. Jadi si doa teh Bu ieu we mandeg teu naik dugi ka langit. Doa kan ti bumi urang ka Allah ka langit itu mandeg, la yas'adu minhu syai'un hatta tusalliya ala nabiyyika, sampai kita bersolawat kepada nabi kita. Nah itu bahasa bahkan begitu. Jadi jangan-jangan doa kita Bu banyak terijabah, mandeg gue doa teh kita teh teu nyampe katanya begitu. Maka baca salawat Ibu ya sebelum berdoa. Masih ada lagi nggak Bu? Yang tadi yang saya udah nyebut 7-nya Bu. Masih ada lagi kira-kira nggak? Kapan kita dianjurkan berdoa? Perjalanannya. Nah saya kurang tahu, coba. Yang ke-8 Ibu, nah ini jangan lupa. Ketika masuk masjid. Ibu-ibu kalau masuk ke masjid apal doana? Naon doana Bu? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Betul. Kalau keluar Allahumma inni as'aluka. Saya tunjukkan min fadlik. Hadis itu coba lihat Bu. Nah ini hadisnya nih. Apabila salah seorang dari kalian masuk ke masjid, maka berilah salam kepada Nabi, kemudian ucapkan. Itu dipahami oleh para ulama, memang kalimatnya fal yusallim alan nabi. Nah, tapi juga dipahami salawat. Jadi lebih bagus, Ibu lebih bagus ya. Itu sebelum baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, nah baca salawat atau salam kepada Nabi. Ya. Tuh itu hadisnya. Nah, kalau keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik. Masih ada lagi belum yang saya belum sebut? Kapan dianjurkan untuk bersolawat? Nah, 9 Bu. Kalau Ibu sholat jenazah, ada kan? Biasa di takbir keberapa Bu? Kan ai sholat jenazah teh aya 4 takbir. Nah, takbir pertama baca Al-Fatihah tanpa doa iftitah. Enggak usah. Jadi lu enggak usah baca doa iftitah. Allahu Akbar langsung Fatihah. Nah, setelah takbir kedua bolak-balik. Asy-Sya'bi berkata, takbir pertama salat jenazah memuji Allah Azza wa Jalla. Itu bahasanya ya, memuji. Tapi para ulama menyebutnya itu Fatihah Bu. Takbir kedua bersalawat kepada Nabi. Takbir ketiga berdoa untuk mayit. Takbir keempat salam. Di kita, di masyarakat kita biasanya takbir ketiga dan keempat juga doa. Nah, jadi di kita itu umumnya punya takbir pertama kan baca Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga ngadoa ka mayit, takbir kaopat ge sok ngadoa heula. Di urang masuk dipecah doa nu takbir katilu, ini abi diajari dulunya. Allahumma gfirlahu warhamhu dan seterusnya. Tapi takbir 4 Allahumma la tahrimna ajrahu. Nah, sebenarnya di hadisnya itu tidak dipisahkan, bebas. Nah, bahkan kalau di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi seperti ini. Jadi doa itu hanya ditakbir setelah ketiga. Takbir keempat Allahu Akbar, imamnya langsung Assalamualaikum, langsung. Nah, tapi itu memang enggak, bebas. Jadi kalau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Ibu, itu doanya makanya lama setelah takbir ketiga. Nah, takbir keempat langsung salam. Dan di sana Bu, salamnya sekali. Ya, Assalamualaikum sekali. Kalau di kita 2 kali. Itu babnya khilafiyah. Jadi salam dalam sholat jenazah
itu ikhtilaf, ada yang 2 kali, ada yang sekali, boleh. Baik, tadi sudah disinggung oleh saya, sebenarnya punya 10 ketika ziarah ke makam Nabi, jelas. Nah ini jadi saya melihat Abdullah bin Umar berdiri di kuburan Nabi dan bersolawat kepada Nabi, karena kuburan Nabi itu di sampingnya ya kuburan Abu Bakar. Nah ini Bu, di masjid ini pintu ke raudhahnya. Nah kesini Ibu kalau jalan itu ada makom Rasulullah, tapi perempuan nggak bisa, di sini laki-laki. Mungkin saya kurang tahu dah, itu pernah asup ke bagian perempuannya. Nah tapi kalau laki-laki ini jalan keluar masjid, di depannya itu kuburan Nabi Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah maka di sini berdoakannya, bersalawat kepada Nabi, mendoakan Abu Bakar dan Umar. Jadi ada, nah Ibu, saya secara khusus yang Ibu sebutkan ketika bepergian, saya belum tahu secara spesifik dalilnya ya. Boleh jadi saya masih terbatas, tapi tidak terlarang pakai yang mutlak tadi. Kan bersolawat bebas kapan saja. Nah tapi ada beberapa hadis yang menyebut khusus. Wallahu alam ya. Sudah kedengaran asar, tapi mungkin mah enggak, kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Bolak-balik ke dapur sambil masak, insya Allah nggak apa-apa, betul. Boleh, boleh, boleh. Jadi gini Bu, untuk salawat itu lebih cair. Satu, tidak disyaratkan Ibu punya wudhu, tidak. Memang ada ulama yang mengatakan berzikir kepada Allah sebaiknya suci, hanya kalimatnya sebaiknya. Beda dengan sholat kan. Nah jadi salawat itu Ibu sambil masak, sambil bolak-balik, tidak apa-apa, malah bagus juganya, betul. Bahkan ada yang sambil nyebor Ibu bersalawat kepada, terus aja sambil apa, bebas silahkan. Nah jadi karena tidak ada satu, tidak ada persyaratan kedah suci, kedah punya wudhu, tidak persyaratan kedah duduk, tidak. Jadi bebas ya, bahkan di dalam hati pun salawatnya mungkin atau sambil ini kan silahkan. Asal tadi aja Bu, ulah di toilet memerin. Nah selain itu kan bebas. Dapur mah insya Allahnya. Kapal mah biasa masih kan, biasa, ya sambil cuci segala macam, betul. Sambil Ibu masak. Jadi Ibu mah luar biasa Ibu. Pahala teh hebat. Hebat kan pahala. Baca sambil salawat, sambil olahraga bolak-balik, wah luar biasa. Tapi kunaon awewe loba banyak, loba di nerakanya. Nah bikin rada teu ngarti. Kurang bersyukur itu. Jadi gitu boleh Ibu, boleh. Nah cuma gini Bu, tadi saya ketinggalan sedikit ya. Ada hadis Ibu, ada hadis yang saya tadi tidak tampilkan riwayatnya. Jadi kata Nabi, bersolawatlah kepadaku dan keluargaku. Siapa yang bersolawatnya hanya kepadaku, solawatnya buntung. Jadi yang ideal itu Bu, seperti dalam sholat minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang ideal, sempurna, betul. Jadi itu yang bagus. Ya, wa ala ali Muhammad gitu, itu lebih bagus. Kan banyak juga yang sholawatnya hanya ke Nabi ya, karena mungkin tadi teksnya begitu, Allahumma sholli ala Muhammad, itu juga bagus. Tapi lebih bagus dengan keluarga. Seperti dalam sholat keluarga Nabi kan disebut, betul. Jadi kenapa begitu? Saya pernah menyampaikan kan dalam bab tentang mencintai Nabi. Masih ingat mungkin ya? Ada nggak di sini bahwa cintailah Allah kata Nabi karena apanya Bu? Karena ini Bu ada hadis dulu yang pernah saya sampaikan. Cintailah Allah karena nikmatnya yang diberikan kepadaku, kepada kita. Cintailah aku sebagai bukti kecintaan kalian kepada Allah, dan cintai keluargaku. Disebut keluarga Ahlul Bait kan. Nah maka dalam bersalawat pun sebaiknya keluarga Nabi dimasukkan yang utama. Begitu. Ada lagi Ibu? Cekap. Betul. Iya. Betul, boleh. Masuk. Itu mah bahkan tadi tidak hanya kepada Nabi kan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Karena inti sholawat itu sebenarnya berdoa. Sholat itu kan limpahkan rahmat. Jadi boleh ibu nambahnya kepada para sahabat, kepada para tabiin. Ya. Salam kita juga bu. Nah coba kita dalam sholat kan, salam tidak hanya kepada Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala. Tuh. Dalam salawat aja salam kita tidak hanya kepada Nabi tapi kepada hamba mukmin. Jadi salawat pun memang yang utama itu kan Nabi dan keluarganya, tapi dalam beberapa hal ditambah misalnya sahabatnya, para tabiin gitu ya. Itu juga boleh. Begitu ya Bu, jelas? Nah, jadi mungkin itu ya kalau tidak ada lagi. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menambah dan memperkuat terutama dari sisi mungkin rujukan atau dalil-dalilnya. Jadi kesimpulan Ibu, kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi. Ada yang mutlak bebas kapanpun termasuk jumlah dimanapun, termasuk tadi sambil masak ya bebas sepanjang tidak di tempat yang tidak layak lah. Dan ada yang spesifik dianjurkan kayak tadi ya. Kalau tasahud bahkan rukunnya harus kata Imam Syafi'i juga setelah adzan mendengar belum masuk itu dan lain-lain. Hari Jumat, nah itu hukumnya mungkin anjuran, tidak sampai rukun. Ya, saya kira itu. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.